Jamaah sekalian yang berbahagia, pekan lalu telah kita selesaikan alhamdulillah walaupun secara umum tentang landasan yang kedua, yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam beserta dengan dalilnya. Dan sekarang kita menuju kepada poin yang ketiga, yaitu atau landasan utama yang ketiga, ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal agama kita, maka di antara hal yang penting adalah kita juga mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara menyeluruh. Bukan hanya sekedar mengakui mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, namun kita sendiri tidak mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah yang mungkin sudah sering kita mendengarkan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Ya, bagaimana caranya kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita sendiri tidak mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak mengenal hak-hak beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak mengenal kewajiban kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tentunya dengan itu, pengenalan tersebut, kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjawab nanti di alam kubur nanti ketika ditanya, man nabiyuka, siapakah nabimu. Sekali lagi, ini pertanyaan sudah kita tahu jawabannya, tapi tidak ada jaminan kita akan menjawabnya dengan baik kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kemudian itu kita melakukan sebab-sebabnya tentunya di dunia ini, sebagaimana dalam hadis yang sangat panjang disebutkan ketika kedua malaikat yang bertanya kepada penghuni kubur yang dimasukkan ke dalam kubur, ketika mereka bertanya kepada si mayit, man nabiyuka, atau man ladzi bu'itsa fikum, man ladzi rajul alladzi bu'itsa fikum, ya siapakah laki-laki ini yang diutus kepadamu. Orang-orang yang beriman akan menjawab, dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah menjawab siapakah Tuhanmu, menjawab siapa Allah Subhanahu wa taala sesembahan saya. Kemudian ketika menjawab apa agamamu, ketika ditanya apa agamamu, maka menjawab agama saya adalah agama Islam. Kemudian ditanya siapakah nabimu atau siapakah laki-laki ini yang diutus kepadamu, maka orang beriman akan menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kedua malaikat ini bertanya lagi. Ya, 3 pertanyaan, tapi pertanyaan yang keempat ini maksudnya adalah untuk mentakkid ma ilmuka, dari mana engkau mengetahui jawaban ini. Setelah menjawab ketiga-tiganya tadi, maka malaikat akan kembali bertanya, ma ilmuka, dari mana engkau mengetahui jawaban ini. Maka orang yang beriman tadi akan menjawab, saya telah membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, qara'tu kitaballah wa amantu bihi wa saddaqtu. Saya telah membaca ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga beriman kepadanya dan membenarkannya. Beda halnya orang-orang kafir, naudzubillahi min dzalik, ketika ditanya siapa Tuhanmu, maka dia menjawab la adri, saya tidak tahu. Kemudian ditanya apa agamamu, saya tidak tahu. Kemudian ditanya siapa laki-laki ini yang diutus kepadamu, saya tidak tahu. Sami'tun nas yaqul, saya hanya mendengarkan manusia mengatakan demikian, kemudian aku ikut-ikutan mengatakannya. Nah, ini yang sangat berbahaya ketika kita hanya mengaku di dunia ini namun tidak mengetahui secara terperinci daripada hal-hal
ini. Ya, olehnya itu semoga dengan hal ini kita mempelajarinya, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menjawab pertanyaan tersebut, dan tentunya kita berharap lebih daripada itu dibebaskan dari pertanyaan tersebut. Jadi yang ketiga adalah ma'rifatu nabiyyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Landasan yang ketiga yang wajib kita ketahui mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari nama beliau. Ya, tentunya ketika kita ingin mengenal seseorang, kita tentu tanya namanya dulu siapa. Ya, siapa nama tak. Dan mengenal nabi kita, tentunya kita berusaha mengenal juga namanya terlebih dahulu. Siapa nabi kita? Nabi kita. Siapa nama bapaknya, kakeknya dan sebagainya. Kalau mau ditelusuri, ya begitu panjang nasabnya beliau SAW sampai Adnan sampai Ismail. Atau bahkan tapi yang disepakati oleh ulama kita sampai Adnan, yang merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian sampai kepada Nabi Ibrahim. Jadi bukan keturunannya Ishak. Ishak itu ya turun temurun sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki dua anak. Yang masyhur adalah Ismail dulu, kemudian Ishak. Ismail ini antara Ismail dengan Nabi kita Muhammad SAW tidak diketahui siapa Nabi yang diutus di situ. Adapun dari Ishak sampai Nabi Isa alaihissalam itu begitu banyak Nabi yang diutus di situ. Olehnya itu yang disepakati ulama kita adalah nasab beliau SAW sampai Adnan, yang merupakan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Adapun dari Nabi Ismail sampai Adam, ulama kita berbeda pendapat di situ. Ya, namun dalam kitab ini hanya menyebutkan nasab beliau sampai beberapa kakek saja. Minimal ini yang kita tahu. Minimal ini yang kita tahu. Karena kalau kita mau menghafal nasabnya beliau sampai Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Adnan banyak sekali. Tapi tidak mengapa kalau kita mau menghafalkannya, itu lebih baik. Di sini disebutkan wa huwa Muhammad ibnu Abdullah. Beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Muhammad bin Abdullah. Abdullah nama bapaknya. Kemudian siapa? Namanya bapaknya Abdullah siapa? Abdul Muttalib ibnu Hashim. Ulangi, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibnu Hashim. Sampai di sini. Ini yang paling masyhur. Kalau kita sudah hafalkan ini sudah minimal. Kita sudah mengetahuinya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibnu Hashim. Kemudian beliau menjelaskan wa Hashim min Quraisy. Hashim ini dari kabilah Quraisy. Wa Quraisy minal Arab. Dan kabilah Quraisy ini dari bangsa Arab. Wal Arab min dzurriyyati Ismail, dan Arab ini merupakan keturunannya Nabi Ismail ibni Ibrahim al-Khalil. Siapa tadi? Muhammad bin Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim. Ini minimal yang kita tahu. Siapa nama Nabi kita Muhammad SAW? Minimal 4 kakek lah, atau 3 kakek. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibnu Hashim. Dan Hashim ini dari bangsa kabilah Quraisy, dan Quraisy dari bangsa Arab. Wal Arab, dan bangsa Arab dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, dan Ismail merupakan anak dari Ibrahim Khalilullah alaihi wa ala nabiyina Abdul salati was taslim. Walahu minal umur 63 sana. Umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 63 tahun. Beliau sallallahu alaihi wasallam minha arba'una qabla nubuwah. 40 tahun umur beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi, pada umur ke-40 tahun baru diangkat jadi nabi. Perhatikan ini ya. Beliau menikah pada umur 25 tahun dan diangkat menjadi nabi pada umur 40 tahun. Kenapa kenapa pada umur 40 tahun baru diangkat menjadi nabi? Karena umur 40 tahun ini para ulama kita mengatakan umur kematangan akal. Matangnya akal dalam berpikir dan bijak dalam memutuskan sesuatu. Makanya kita tentunya mengambil ilmu dari al-kibar, dari para ulama yang tentunya lebih senior, karena mereka lebih bijak dalam memutuskan segala atau sesuatu yang diperselisihkan.
minha arba'una qabla nubuwah wa salatun wa ishruna nabiyyan rasulan nubbi'a. Dan 23 tahun umur kenabian dan kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun berdakwah di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Dan inilah jamaah sekalian, kalau kita ditanya berapa tahun Al-Quran itu diturunkan, berapa tahun? 23 tahun. Karena Nabi kita Muhammad SAW diangkat jadi Nabi pada umur 40 tahun. Jadi Al-Quran itu sebenarnya jamaah sekalian sudah ada di Lauhul Mahfuz 30 juz. Sama dengan takdir kita, sudah ada di Lauhul Mahfuz, namun dicicil, diangsur turun sesuai dengan kejadian. Dan Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun kurang lebih. Ya, karena beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal pada tahun ke-11 Hijriah, bulan Rabiul Awal tanggal 12. Dan inilah yang disepakati oleh ulama kita tanggal kematian beliau, yaitu 12 Rabiul Awal. Adapun tanggal kelahiran beliau SAW masih diperselisihkan ulama kita. Tapi tanggal yang disepakati para ulama adalah tanggal kematian wafatnya beliau SAW tanggal 12 Rabiul Awal. Nubbi'a bi Iqra. Beliau sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dengan ditandai apa? Ditandai dengan apa? Dengan turunnya 5 ayat yang pertama dari surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat yang pertama. Ini tanda-tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ursila bil muddatsir, dan beliau sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul dengan turunnya surat Al-Muddatsir. Apa perbedaan nabi dan rasul? Ini mungkin sudah kita pernah sebutkan dan jelaskan, tapi tidak mengapa kita sebutkan secara cepat saja. Perbedaan nabi dan rasul jamaah sekalian, di antara perbedaan yang mencolok adalah nabi itu diberikan wahyu kepadanya tapi tidak berkewajiban menyampaikan kepada kaumnya. Adapun rasul berkewajiban menyampaikan kepada kaumnya. Kemudian juga yang paling juga mencolok adalah nabi itu hanya meneruskan syariat yang terdahulu. Adapun rasul diutus kepada umat yang betul-betul menyelisih, menyimpang, terutama dalam masalah kesyirikan. Olehnya itu nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, dan merupakan juga manusia yang paling pertama. Tapi rasul yang paling pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam merupakan rasul yang pertama, karena Nabi Adam bukan rasul. Kenapa Nabi Nuh alaihissalam merupakan rasul yang pertama? Karena awal terjadinya kesyirikan di zaman beliau alaihissalam. Sekira sudah jelas ya perbedaan nabi dengan rasul. Rasul itu diutus terlebih khusus kepada kaum yang menyimpang, terutama dalam masalah kesyirikan. 10 abad antara Nabi Adam, perkiraan 10 abad itu sampai Nabi Nuh alaihissalam itu tidak ada kesyirikan. Nanti di zamannya Nabi Nuh alaihissalam baru ada kesyirikan, sehingga Nabi Nuh alaihissalam diutus menjadi rasul. Begitu pentingnya ya masalah tauhid ini, karena tauhid ini merupakan tujuan kita diciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mentauhidkan kami, mengesahkan kami. Ini tujuan kita diciptakan dan harus kita ingat. Ya, senantiasa saling mengingatkan. Kalau kita sudah terlena dengan dunia ini, dengan begitu gemerlapnya, orang yang terlena dengan dunia ini seakan-akan ketika di panasnya matahari itu kita berjalan, kemudian kita lihat itu di aspal yang bagian jauh itu seperti ada air. Itulah fata morgana jemaah sekalian. Semakin kita mendekat tidak ada ternyata. Itulah tipu daya dunia ini. Semakin kita kejar semakin tidak ada itu, semakin tidak puas kita. Ya jemaah sekalian, perlu kita pahami, antara kita ada kematian yang mengejar kita, kemudian kita mengejar dunia. Na'udzubillah min dzalik. Kita mengejar dunia sampai kita lupa bahwasanya kematian telah mengejar kita. Dan kematian tentunya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ajal tidak mengenal usia.
Olehnya itu senantiasa kita saling mengingatkan, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, agar kita betul-betul menjadi orang-orang yang senantiasa teringatkan, tersadarkan tujuan kita berada di bumi ini. Wa ursila bil muddatsir, dan Nabi Muhammad SAW diutus menjadi rasul dengan diturunkannya surat Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir kum fa'andzir. Wa baladuhu Makkah, negerinya Nabi kita Muhammad SAW adalah Mekah. Wa hajara ilal Madinah, dan beliau SAW berhijrah ke Madinah. Dan tentunya jamaah sekalian, kalau kita betul-betul mencintai Nabi kita Muhammad SAW, bukan hanya sekali setahun kita membaca sirahnya, membaca sejarahnya, mendengarkan sejarahnya. Kalau bisa tiap pekan minimal, tiap hari kita membaca hadis-hadis Nabi SAW, itu kita sudah membaca ya sirahnya beliau SAW sebagai bukti kecintaan kita kepada beliau SAW. Bukan sekali setahun, tapi tiap hari kita membaca hadisnya, membaca perilaku beliau SAW dalam Al-Quran. Karena Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, khuluquhu Al-Quran, akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Ya, maka ini yang harus kita pertegas sebagai kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Hendaknya kita senantiasa membaca sirah-sirah beliau sallallahu alaihi wasallam. Di sini penjelasannya jemaah sekalian. Qauluhu rahimahullah, perkataan penulis buku ini Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah, ma'rifatu nabiyikum Muhammad SAW, mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini merupakan landasan ketiga atau dijadikan salah satu landasan dalam agama kita ini? Yang wajib kita ketahui, wa dzalika annal ma'rifat anna ma'rifat hadzal aslu min usuluddin. Karena mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu asal daripada agama ini, merupakan pondasi daripada agama kita ini. Sebagaimana yang pernah kami jelaskan tentang syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah. Kalau kita sudah bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka kita wajib mempelajarinya. Siapa itu Rasulullah? Mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam, wajib mempelajarinya agar kita betul-betul mengamalkan konsekuensi persaksian kita, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bukan sekedar diucapkan, tapi kita mempelajarinya agar betul-betul kita mengamalkan isinya itu. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam huwal wasithah, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dialah, ya beliaulah sebagai perantara bainana wa baina rabbina, sebagai perantara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal apa? Fi tabligir risalah, dalam menyampaikan wahyu. Jadi kenapa kita wajib mengetahui Nabi kita Muhammad SAW? Karena beliau SAW lah yang menyampaikan wahyu kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita mempelajarinya. Siapa beliau sallallahu alaihi wasallam? Wa tabligh hadzal din al-azim. Beliaulah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan agama ini yang agung. Wal hidayatu ila siratal mustaqim, dan mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus. Wal hidayatu ila sa'adatid darain, dan mengarahkan manusia agar bisa berbahagia dunia akhirat, bukan kebahagiaan yang dianggap oleh orang banyak. Menurut mereka kebahagiaan itu nanti dikatakan bahagia kalau punya hanya harta yang banyak, kalau kedudukan yang tinggi, kalau bahkan diantara mereka mengatakan nanti kebahagiaan kalau sudah dilampiaskan semua keinginan kita. Padahal tidak demikian. Harus betul-betul sesuai dengan koridor syariat Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, wan najatu minal khizyid dunya. Nabi kita Muhammad SAW mengarahkan kita agar kita selamat dari kehinaan dunia ini. Ad-dunya, ikhwas sekalian, dunia, kenapa dikatakan dunia? Ad-daniyah, rendah. Dunia itu asal bahasa Arabnya adalah ad-daniyah, dunia, dani, adna, rendah. Namanya saja dunia dan rendah. Bahkan Nabi SAW ketika berjalan bersama sahabatnya melihat seekor kambing yang sudah jadi bangkai, yang punya cacat di telinganya. Maka Nabi SAW bertanya kepada sahabatnya, siapakah di antara kalian
yang ingin mengambil bangkai ini. Maka sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, kalaulah saja dia masih hidup, tidak ada yang mau mengambilnya karena cacat. Maka disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, begitulah perumpamaan dunia ini yang sangat hina. Ya, orang mengejar dunia ini seakan-akan mengejar, sama kalau mengejar bangkai. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi jemaah sekalian, kita berada di dunia ini hanya selingan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja sebagai selingan untuk menunggu waktu sholat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita tanamkan. Dunia ini tempat kita bekerja untuk menanam agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya. Bukan dijadikan sebagai prioritas. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya, bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke dalam kubur pun kalian bermegah-megahan, berbangga-bangga. Ini di antara tafsiran para ulama kita. Karena dahulu orang-orang dahulu ikhwas sekalian masuk dalam kubur pun mereka berbangga-bangga, ini kabilah saya, ini dan itu. Memperindah kubur dan sebagainya. Mereka berbangga-bangga sampai dalam masuk kubur, mereka pun berbangga-bangga. Bukan mengingat kematian. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai kalian pun masuk dalam kubur, kalian masih berbangga-bangga, atau kalian pun dimasukkan dalam kubur baru sadar. Na'udzubillahi min dzalik. Wala tariq lana wala na'rif ma yunjina min ghadabillah wa iqabi wa yuqarribuna min ridallah wa thawabi illa ma jaa bihi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan untuk kita, dan kita tidak mengatur satu jalan yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah, dari murka Allah Subhanahu wa taala, dan jalan untuk menyampaikan kepada keridhaan Allah, kecuali apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah salah satu inti daripada persaksian kita, syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Wa lihada tahattamat ma'rifatuhu sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu wajib atas kita untuk mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa sarat aslan thalithan idh la yumkin ma'rifatul mursil illa bi ma'rifati rasulih. Kenapa merupakan landasan yang ketiga dalam agama kita ini? Karena kita tidak bisa mengenal Allah kecuali melewati beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita mengenal Allah Tuhan kita? Kecuali dengan melalui beliau sallallahu alaihi wasallam, melalui hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, melalui wahyu yang Allah turunkan melalui beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah kenapa, sekali lagi, kenapa kita wajib mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasara min daruriyati ma'rifatuh sallallahu alaihi wasallam, wa li anna ma'rifatahu sallallahu alaihi wasallam min aqwal asbab ala mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam wa tajrid mutaba'atihi. Oleh karena itu menjadi keharusan dan sesuatu yang darurat, wajib kita mengetahui beliau sallallahu alaihi wasallam, karena dengan mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam di antara sebab untuk kita mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam dan mengkhususkan hanya mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah, kalau kalian betul-betul mengaku mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kalian. Wa amma ahlul ghulu fid din fa innahum ahdatsu. Adapun orang-orang yang berlebih-lebihan, olehnya itu jemaah sekalian, ya, dalam beberapa hadis riwayat yang menyebutkan persaksian kita adalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang lain, kita bersaksi, aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah sallallahu alaihi wasallam abduhu, hamba Allah, dan Rasulullah, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dengan dua hal ini jemaah sekalian? Kenapa kita harus meyakini bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah? Agar kita tidak berlebih-lebihan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak berlebih-lebihan dalam memuji beliau, tidak berlebih-lebihan dalam menempatkan beliau, sampai-sampai menempatkan pada hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu dalam hadis Nabi SAW,
La tutruni, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam mengkultuskan saya, di dalam memuji saya. Kama atratin Nasara ibnu Maryam, sebagaimana kaum Nasrani berlebih-lebihan kepada Ibnu Maryam, anaknya Maryam, siapa itu? Isa alaihissalam. Sehingga mereka pun mempertuhankannya. Ya, menganggapnya Tuhan. Fa innama ana abduhu. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ketahuilah saya ini hanyalah seorang hamba Allah. Faqulu abdullahi wa rasuluh. Maka katakanlah abdullahi wa rasuluh, hamba Allah dan utusannya Allah. Nah, ini arahnya siapa? Arahannya Nabi kita Muhammad SAW, agar kita mengatakan apa? Abdullahi wa rasuluh, hamba Allah dan utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahul Bukhari, dalam hadis Al-Bukhari. Di antaranya yang perlu diwanti-wanti di sini adalah syair-syair, bait-bait syair yang berisi tentang pengagungan yang berlebih-lebihan, seakan-akan Nabi kita yang memberikan manfaat dan menghindarkan mudarat. Ini harus kita hindari. Ya, ada salawat-salawat itu yang diadakan oleh orang yang sangat berlebih-lebihan, maka harus kita hindari. Tidakkah cukup salawat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, salawat yang paling afdal, yaitu salawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam tahiyat kita? Ini cukuplah salawat yang paling afdal kita baca. Tidak usah lagi mengucapkan salawat-salawat yang lainnya yang tidak jelas, yang boleh jadi ada penyimpangan di dalamnya yang berlebih-lebihan. Yang sangat disayangkan, sebagian manusia mereka fokus kepada hal-hal yang masih diperselisihkan ulama kita, diperselisihkan hadis ini sahih atau lemah, kemudian meninggalkan hadis yang sudah benar-benar sahih, meninggalkan amalan-amalan yang sudah dianjurkan sebenar-benarnya. Kemudian mereka fokus kepada hal-hal yang masih abu-abu. Ini yang sangat disayangkan. Oleh itu sangat penting kita mempelajari hal ini, sehingga kita tidak sia-sia kita punya amalan, sehingga kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang al-maghdub alaihim, orang-orang dimurkai, mengetahui kebenaran namun tidak mengamalkan kebenaran tersebut, waladhdallin, beramal tanpa dasar ilmu. Makanya inilah kita wajib untuk mengetahui dan mempelajari agama kita agar tidak sekedar ikutan-ikutan saja, ya, sehingga kita tidak tersesat. Jadi perkataan abduhu, hamba Allah Subhanahu wa taala, ini melengsarkan keyakinan-keyakinan untuk kita tidak berlebihan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memujinya dan menempatkan bukan pada tempatnya. Adapun wa rasulu, utusan Allah Subhanahu wa taala, kita melengsarkan orang-orang yang merendahkan kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan, tidak berlebih-lebihan dan tidak merendahkan, memberikan haknya sesuai dengan haknya semestinya, tidak berlebih-lebihan dan tidak merendahkan. Ya, sebagaimana orang-orang yang merendahkan Nabi kita Muhammad SAW, bahkan mencela beliau. A'udzubillah min dzalik. Karena mencela beliau sallallahu alaihi wasallam sama saja mencela Allah Subhanahu wa taala yang mengutusnya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang masalah berlebih-lebihan ini, iyyakum wal ghulu. Hati-hatilah kalian dengan sikap berlebih-lebihan dalam agama. Fa inna ma halaka man qablakum bil ghuluwi fid din. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu binasa disebabkan karena berlebih-lebihan dalam agama. Ini yang dikatakan orang ekstrim. Orang ekstrim dalam agama yang seperti ini, yang berlebih-lebihan dalam masalah agama. Bukan orang yang semangat belajar dan berdakwah, mengamalkan sunnah, bukan itu. Justru yang dikatakan ekstrim adalah yang berlebih-lebihan ini dalam masalah agama, tidak diajarkan, diamalkan, tidak diperintahkan, dikerjakan, bahkan menganggap sebagai agama. Ini yang sangat berbahaya. Padahal Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah kusempurnakan agamamu bagimu.
Artinya tidak butuh pengurangan dan tidak butuh tambahan. Ya, sebagian orang lebih berkreasi dalam masalah ibadah daripada masalah dunianya sendiri. Ya, padahal ibadah ini merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah salat saja, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Tata cara salat beliau bagaimana? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Dengan mempelajari hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam dari para ulama kita. Ya, melalui kitab-kitab mereka. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum." Hai, katakanlah wahai ahlu kitab. Ahlu kitab di sini adalah orang Nasrani ya, dan orang Yahudi. Karena mereka diturunkan kepadanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, namun mereka menyelewengkannya. La taghlu fi dinikum ghairal haqqi. Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Sebagaimana jamaah sekalian, kisah 3 orang yang pernah kita sudah sampaikan dahulu, orang yang mendatangi istri Nabi kita Muhammad SAW bertanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka setelah mereka bertiga mendengarkan tentang ibadah Nabi kita Muhammad SAW dari istri beliau SAW radhiyallahu anha, maka ketiga orang ini diantara mereka mengatakan, kalau begitu mulai sekarang saya tidak akan tidur malam, akan sholat terus menerus. Orang yang kedua mengatakan, mulai sekarang saya akan berpuasa pada siang hari terus, tidak pernah putus puasa saya. Kemudian yang ketiga mengatakan, dari sekarang saya akan menjomblo selamanya. Hal ini pun disampaikan dan telah sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, sampai Nabi kita Muhammad SAW marah. Siapakah di antara kalian mengatakan demikian? Saya ini merupakan aksyakum yang paling takut kepada Allah, namun aku juga sholat malam tapi tidur juga, berpuasa juga berbuka, dan bahkan aku juga menikahi wanita. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, yang membenci sunnahku, ya maka bukan dari golonganku. Ini padahal apa yang mereka lakukan ini? Ibadah. Dari sisi zahirnya ibadah, sholat malam, puasa. Tapi karena menyelisih Nabi kita Muhammad SAW dianggap berlebih-lebihan dan tidak diperbolehkan. Makanya kita harus tahu dasarnya apa dari ibadah yang telah kita laksanakan ini. Rukun Islam kita, tata cara sholat kita, wudhu kita bagaimana, apakah sudah benar-benar sesuai dengan Nabi kita Muhammad SAW, atau cuma sekedar ikut-ikutan selama ini. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin, janganlah kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang atau kaum qad dhallu, yang telah sesat sebelum kalian. Wa adallu katsira, dan mereka telah menyesatkan begitu banyak manusia. Wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka telah sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak berlebihan dalam agama ini. Agama ini tidak memberatkan. Lalu kenapa kita mau memberatkan diri kita sendiri? Sesuatu yang tidak dianjurkan kita buat, acara-acara tradisi yang dianggap ibadah, memberatkan, berutang sana sini. Ini dikatakan berlebih-lebihan dalam agama. Sesuatu yang jelas-jelas tidak dilakukan. Sekali lagi, tradisi tidak bertentangan, tidak dilarang, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, selama tidak dianggap ibadah. Ya, kalau sudah dianggap ibadah, ini yang berbahaya, seakan-akan membuat syariat baru. Ini yang perlu kita luruskan dan kita pahami bersama. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Allah, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan kalian sampai kalian betul-betul mencintai saya lebih dari cinta kalian kepada bapak kalian sendiri, dari anak kalian sendiri, dan seluruh manusia semuanya. Jadi kecintaan kita, ya, setelah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka
tidak ada yang boleh kita melebihi cinta kita kepadanya kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, mahabbatur Rasuli sallallahu alaihi wasallam wajibah. Mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib. Dan mencintai merupakan ibadah hati. Artinya kalau apa jamaah sekalian? Kalau dia adalah satu ibadah, yazidu al-iman, akan menambah keimanan. Dan kemaksiatan itu mengurangi keimanan. Yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Keimanan itu bertambah dengan ketaatan, dan ketaatan itu banyak macamnya. Ketaatan dengan hati kita, dengan ucapan kita, dan anggota tubuh yang lain. Ya, sesuai dengan macam-macam ibadah yang telah kita jelaskan dahulu. Yazidul iman bi ziyadatiha. Bertambahnya kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bertambah pula keimanan kita. Wa yanqus bi nuqsaniha. Dan berkurang keimanan kita ketika iman kita juga, kecintaan kita kurang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keimanan kita itu salah satunya diukur dengan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama fi qoulihi ta'ala, qul in kana aba'ukum. Katakanlah, in kana aba'ukum, jikalau seandainya bapak-bapak kalian, wa abna'akum wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, wa ashiratukum, keluarga kalian, wa amwalun iktaraktumuha, dan harta yang kalian dapatkan, wa tijaratun takshawna kasadaha, dan bisnis yang kalian takutkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian ridho dengannya, ahabba ilaikum minallahi wa rasuli, lebih kalian cintai mereka semuanya daripada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu, tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keputusannya. Ya wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini begitu wajibnya kita mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada segala-galanya. Sebagaimana dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya mencintaimu dari segala manusia semuanya kecuali diri saya. Artinya apa? Umar masih lebih mencintai dirinya daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, la ya Umar, tidak wahai Umar, sampai engkau mencintai aku bahkan melebihi daripada dirimu sendiri. Nah, ini yang harus kita, sampai kita mengorbankan nyawa kita demi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membela beliau sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak jamaah sekalian, beliau sallallahu alaihi wasallam terusir, dilempari kotoran, dilempari batu berdarah. Kemudian malaikat menawarkan, apakah engkau inginkan aku amparkan kedua gunung ini sehingga mereka binasa semuanya? Namun apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Tidak. Semoga keturunannya nanti beriman kepada aku. Coba bayangkan jemaah sekalian, seandainya Nabi kita Muhammad SAW tidak sabar setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin saja Islam tidak sampai kepada kita. Ya, begitu harisnya Nabi kita Muhammad SAW kepada kita agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita tidak mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam satu hadis yang masyhur yang sudah sering kita dengarkan, ketika beliau SAW sudah menguburkan salah seorang jenazah, beliau menyampaikan kepada sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabatku, lawadittu, saya sangat mengharapkan untuk bertemu dengan, berjumpa dengan ikhwani, berjumpa dengan saudara-saudaraku. Maka sahabat Rasulullah SAW mengatakan, alasna ikhwanak ya Rasulullah, bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, antum ashabi, engkau adalah sahabatku. Ikhwani, adapun saudara-saudaraku yang akan datang setelah kalian, yang tidak pernah melihat aku. Coba bayangkan jemaah sekalian, beliau SAW sangat merindukan kita. Lalu pernahkah ada kerinduan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya setiap dalam muqaddimah pengajian kami, sering kami mengatakan
tak bosan-bosannya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Rabi'ah jemaah sekalian, khadim beliau sallallahu alaihi wasallam yang memenuhi hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Rabi'ah, is'al." Mintalah. Maka Rabi'ah mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak ada yang aku minta kecuali murafaqataka fil jannah." Aku ingin bersamamu di surga ya Rasulullah. Coba bayangkan jemaah sekalian, Nabi SAW sangat rindu sama kita. Apakah kita pernah merindukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan pernah luput untuk berdoa jemaah sekalian. Minta kepada Allah agar kita dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rabi'ah? "Ya Rabi'ah, kalau begitu, a'inni ala nafsika bi kathratis sujud." Bantulah aku untuk memenuhi permintaanmu engkau dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu sebab agar kita dipertemukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak salah jemaah sekalian, kita dengarkan riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah, sampai sholat sunnahnya sampai 300 rakaat. Itu di saat beliau masih segar-segar. Tapi ketika beliau sudah dipenjara, dicambuk karena mempertahankan bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk, maka anaknya Abdullah bin Ahmad mengatakan, "Bapak saya hanya mampu sampai 150 rakaat saja." Ya, Imam Bukhari rahimahullah setiap ingin memasukkan hadisnya ke dalam Sahih Bukhari, beliau salat istikharah 2 rakaat. Jumlah hadis beliau dalam kitab Sahih Bukhari itu sekitar 7.500. Ya, kalau kali 2 rakaat, jamaah sekalian berapa? Bayangkan mereka para ulama yang menunjukkan kecintaan beliau kepada beliau SAW, kasratus sujud, dan juga tentunya memperbanyak selawat atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-bakhilu man dzukirtu indah. Orang yang paling kikir adalah orang yang ketika namaku disebut namun mereka tidak berselawat atas Nabi kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Maka janganlah kita kikir jemaah sekalian. Setiap nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, maka marilah kita berselawat atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Jangan dalam hati, diucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ini jemaah sekalian, sehingga kita harus mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh tinggal diam ketika ada mencela beliau. Kita harus tunjukkan kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada kitab yang ditulis oleh para ulama, salah seorang ulama kita, As-Sarim Al-Maslul, pedang terhunus atas orang yang mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul. Makanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita Yahudi yang mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mendengarkan ini adalah seorang buta. Kemudian orang buta ini pun karena tidak tahan mendengarkannya, maka dia pun membunuh, mencekik wanita ini sampai meninggal. Kemudian hal ini pun sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW mengatakan itu tidak perlu dikisos. Karena kalau kisos artinya apa? Membunuh harus dibunuh juga. Tapi hal ini karena membela Nabi kita Muhammad SAW dan merupakan bagian daripada agama, maka tidak perlu dikisos. Halal darahnya. Tapi ingat tentunya kita harus sesuai dengan kondisi keadaan kita. Jangan sampai kita langsung dan sebagainya justru mendapatkan bahaya atau lebih besar kemungkarannya. Tapi asalnya seperti itu jamaah sekalian. Makanya kita harus hati-hati dalam masalah ini, membuktikan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini jamaah sekalian, karena mungkin waktu sudah masuk juga, kita cukupkan. Segala yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, segala kesalahan dari pribadi kami sendiri, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk memperbanyak amalan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah nantinya, karena itu merupakan amalan yang paling afdol di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih afdol daripada hari-hari di bulan Ramadan. Lebih afdol daripada hari-hari di bulan Ramadan. Adapun malamnya, Ramadan lebih afdol pada malam-malamnya karena ada malam Lailatul Qadar. Itu yang paling penting jemaah sekalian, kita berdoa. Walaupun kita sudah disampaikan kepada hari-hari tersebut, namun terkadang timbul kemalasan dalam beribadah.
olehnya itu kita senantiasa minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan kita semangat untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.